Saya ingin membahas istilah ini. Saya bahas istilahnya ya. Doktrin reform. Pertama-tama saya akan bahas tentang kata doktrin dan pentingnya dan sebagainya. Lalu setelah itu saya akan bahas tentang kata reform. Pertama saudara, doktrin. Nah sebetulnya apa? Poin satu ini apa artinya doktrin? Banyak orang bahkan tidak ngerti apa itu doktrin. Doktrin itu adalah pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan iman kita, dengan kepercayaan kita. Dan ini kontras dengan pelajaran moral atau etika yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita diberikan pelajaran jangan berzina, jangan membunuh, hormatilah orang tuamu. 10 hukum Tuhan itu pada umumnya berurusan dengan kehidupan kita langsung. Ya, dan itu ajaran moral. Tapi kalau doktrin itu bukan, ya ada yang mungkin berhubungan dengan kehidupan tetapi tidak banyak. Pada umumnya doktrin itu berhubungan dengan iman kita atau apa yang kita percayai. Misalnya sekarang doktrin Allah Tritunggal. Kalau saudara diberi pelajaran bahwa Allah itu hakikatnya satu tetapi pribadinya 3. Saya ingin tahu bagaimana saudara menerapkan itu dalam kehidupan saudara sehari-hari. Boleh dikatakan tidak ada hubungannya apapun dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu memang berhubungan dengan iman kita. Kita percaya Allah yang pribadinya 3 tetapi hakikatnya 1. Contoh yang lain, pada waktu kita diajar bahwa Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah sekarang itu apa urusannya dengan kehidupan kita? Laki-laki nyaris tidak ada. Itu berurusan dengan iman kita. Itu diajarkan kepada kita supaya kita mempercaya itu. Dan kalau kita mempercaya itu, kita diselamatkan, kita diampuni, dan kita dijamin masuk surga. Jadi saudara, mesti dibedakan ya. Doktrin di satu pihak dengan pelajaran moral etika di pihak yang lain. Ini kontras. Doktrin berhubungan dengan iman, pelajaran moral etika berhubungan dengan kehidupan kita. Kan kita masuk pada poin yang kedua. Doktrin adalah sesuatu yang sangat penting. Nah saudara, banyak orang Kristen ini sangat banyak saya pikir tidak senang dengan ajaran yang bersifat doktrinal. Karena ajaran yang bersifat doktrinal itu dianggap bersifat teoretis. Tidak berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, teoretis, lalu gunanya apa? Nah, itu pikiran mereka. Padahal saudara sudah saya katakan itu berhubungan dengan iman kita untuk kita percayai. Memang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Misalnya manusia itu dikotomi atau trikotomi, tubuh dan jiwa atau roh, atau tubuh dan jiwa dan roh. Nah saudara, yang manapun yang benar, apa hubungannya itu dengan kehidupan kita? Laki-laki itu hubungannya dengan iman kita. Ya. Nah, karena tidak ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari, itu menyebabkan banyak orang Kristen tidak senang pada ajaran yang sifatnya doktrinal. Mereka anggap teori, gak ada gunanya. Jadi mereka maunya cuma diajar ajaran moral etika, harus jujur, harus hormat orang tua, harus mengasihi, jangan berzina, harus setia pada suami atau pada istri, dan sebagainya dan sebagainya. Itu pelajaran-pelajaran yang menurut mereka praktis, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, langsung bisa kita laksanakan. Ya. Saudara, saya tidak meragukan bahwa hal-hal itu juga penting. Tetapi mengatakan bahwa itu penting sedangkan ajaran doktrinal tidak penting, itu sama sekali salah. Nanti saya akan tunjukkan mengapa. Saya pernah membaca ya. Seorang jemaat saya itu mendapatkan sebuah surat
dari seorang penginjil atau pendeta kenalannya yang waktu itu ada di luar pulau. Dan dalam surat itu saya baca ada kata-kata sebagai berikut. Kita bertengkar soal sedikit domba yang suka berpindah-pindah. Padahal ada ratusan juta tanpa kesaksian Injil. Kita kedagingan ribut dengan ganas soal-soal doktrin yang benar. Dan membiarkan orang kafir bingung dan binasa. Saudara, dari kata-kata ini kelihatannya pendeta. Ini pendeta ya. Kalau dia orang awam masih lumayan. Pendeta tapi kelihatannya dia tidak terlalu peduli soal doktrin. Dan rupanya dia beranggapan bahwa satu-satunya yang penting itu adalah penginjilan. Tidak usahlah gegeran doktrin Allah Tritunggal seperti yang sekarang banyak terjadi. Doktrin predestinasi tidak usah. Yang penting itu penginjilan. Padahal penginjilan, Injil itu sendiri doktrin. Jadi kelihatannya pendeta ini tidak tahu apa itu doktrin rupanya. Saudara, pandangan-pandangan seperti ini ya, yang meremehkan doktrin, yang tidak senang doktrin, ini salah sama sekali. Doktrin ini adalah sesuatu yang sangat penting, terpenting, luar biasa penting. Nah, sekarang saya berikan alasannya. Mengapa? Pertama, saudara, perlu diingat seperti barusan saya katakan, Injil itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat doktrinal. Manusia itu berdosa, itu doktrin. Karena berdosa, terpisah dari Allah. Lalu, Allah itu adil, doktrin lagi. Karena adil, harus menghukum. Maka manusia yang berdosa itu seharusnya masuk neraka. Ini doktrin. Lalu Allah itu juga kasih. Doktrin Allah itu kasih. Lalu karena kasihnya Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Doktrin lagi. Dia mati menebus dosa kita. Menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Doktrin lagi. Tanggapan kita bagaimana? Hanya percaya. Taat itu nanti akibat dari iman atau keselamatan yang sudah kita dapatkan. Tapi tidak ada ajaran keselamatan karena perbuatan baik, ya, atau ketaatan. Selamat karena iman. Ini doktrin lagi. Jadi doktrin ini, Injil ini, saudara, Injil ini merupakan fondasi yang paling dasar dari Kristen. Tapi itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat doktrinal. Jadi kalau saudara tidak mau doktrin sama sekali, saudara tidak mau Injil, nah ya kalau tanpa Injil saudara tidak mungkin percaya Kristus. Tidak percaya Kristus saudara tidak mungkin selamat. Nah jadi setelah saya jelaskan bahwa Injil itu sendiri merupakan doktrin, sebetulnya sudah kelihatan ya, doktrin itu penting. Kalau doktrin tidak penting ya Injil tidak penting. Kalau Injil tidak penting, keselamatan tidak penting, Yesus pun tidak penting. Ini jadi konyol. Nah bagaimana dengan doktrin-doktrin yang lain selain Injil? Tetap saudara, doktrin adalah sesuatu yang sangat penting. Memang ada banyak hal doktrinal ya. Ada yang penting sekali, ada yang kurang penting, memang ada. Misalnya tadi yang saya katakan manusia itu terdiri dari 2 bagian atau 3 bagian. Nah itu ya tingkat kepentingannya itu sangat di bawah dibandingkan dengan doktrin misalnya Allah Tritunggal, kristologi, keselamatan karena iman saja. Lain saudara, tingkat kepentingannya memang beda. Tapi tetap itu ada kepentingannya. Doktrin ini penting karena doktrin itu seperti fondasi. Kalau misalnya Injil itu jelas fondasinya. Dan juga seperti tiang-tiang beton dari suatu bangunan. Saudara, bangunan kalau mau bagus, mau kuat, maka fondasinya harus bagus, harus kuat. Tiang-tiang betonnya harus kuat, harus besar, maka bangunan itu teguh. Bagaimana kalau suatu bangunan dibangun cepat-cepatan, tidak pakai fondasi langsung tidak pakai tiang-tiang beton juga, langsung bata, disemen, langsung didirikan dan sebagainya, kasih atap, wis pokoknya jadi. Maka saudara gempa bumi sedikit ambruk semua. Seperti tempoh hari saya tahu di daerah Jogja atau mana itu ya,
gempa bumi dengan skala cuma sekitar 5. Tapi bangunan yang ambruk luar biasa banyak. Karena apa saudara? 5 itu memang kalau titik gempanya itu dekat dengan permukaan itu jadi keras. Tapi ini tidak. Tapi tetap rumah yang hancur banyak sekali, mayoritas. Karena saudara, rumahnya dibangun asal dibangun. Fondasinya asal-asalan, tiang betonnya tidak ada. Hanya batu bata dan semen disusun, ya kena goncangan sedikit tidak bisa bertahan, ambruk. Kalau saudara tidak ngerti doktrin, tidak ada fondasi, saudara tidak bisa jadi Kristen. Ada fondasi tapi tidak ada tiang-tiang beton, saudara akan dengan gampang dihancurkan oleh segala macam penyesat-penyesat, ajaran-ajaran sesat, dan sebagainya yang makin mendekati akhir zaman, makin banyak. Jadi saudara, tidak ngerti doktrin itu luar biasa berbahaya. Bisa tidak mungkin selamat, bisa sesat, bisa kacau balau dalam pengertian dan sebagainya. Sekarang kita masuk poin B. Ajaran doktrinal yang salah itu sangat mempengaruhi hidup kita. Memang tertentu ya, tidak semua doktrin mempengaruhi hidup kita. Tapi ada ajaran doktrinal katanya kan untuk iman. Tapi ada ajaran doktrinal yang kalau salah sangat mempengaruhi hidup kita. Pertama saudara, bisa membuat orangnya hidup di dalam dosa. Ini bisa. Misalnya saudara, kalau seseorang tidak percaya pada kebangkitan orang mati, berarti dia percaya setelah hidup ini selesai, kita mati masuk kuburan, tidak ada hidup yang akan datang. Tidak ada surga atau neraka. Maka kira-kira orang itu akan hidup bagaimana saudara? Dia akan hidup seenaknya sendiri. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Makan dan minum itu maksudnya foya-foya ya. Tidak peduli hidup itu mau apa, pokok senang-senang saja. Toh besok mati selesai, buyar. Tidak ada urusan lagi. Jadi kalau memang dalam 1 Korintus 15 ini Paulus membahas ajaran sesat yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dan dia mengatakan ini, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita ya kasarnya hidup semau kui. Foya-foya. Toh besok kita mati sudah selesai semua. Tidak ada urusannya. Juga ajaran saksi Yehova misalnya, biarpun mereka percaya ada kehidupan setelah kematian, tapi itu hanya untuk orang yang menurut mereka orang beriman. Tapi untuk orang yang tidak beriman dan orang jahat, mereka dimusnahkan. Saksi Yehova tidak percaya adanya neraka. Jadi cuma musnah. Nah ya saya bilang sama penatua saksi Yehova pada waktu saya debat dengan dia. Ajaranmu itu lalu buat apa saya percaya Kristus dan hidup taat dan sebagainya. Tuh. Kalau anda tidak bisa dapat hidup yang kekal, nah iya, cuma dimusnahkan kok tak bilang seperti itu. Musnah aja loh kok pusing. Musnah tidak sakit. Udah dapat hidup kekal, peduli amat. Musnah cumaan kok. Nah kalau ajaran Kristen ada neraka, nah itu membuat orang percaya Kristus, wah kalau tidak percaya masuk neraka. Dan orang takut berbuat dosa, kalau berbuat dosa sembarangan, nah dia masuk neraka. Itu bisa mengekang orang dari kehidupan yang jahat. Tapi sebaliknya kalau tidak percaya pada kehidupan yang akan datang, maka itu bisa membuat orang hidup dalam dosa seenaknya sendiri. Mau bunuh, mau culik orang, mau perkosa, mau main narkoba, mau apapun sesukanya sendiri, toh tidak ada konsekuensi apapun. Yang kedua, ajaran doktrin yang salah bisa mempengaruhi itu dalam arti
bisa membingungkan orang Kristen. Bahkan menggoncangkan imannya atau menyebabkan dia tuh ragu-ragu. Aku ini sudah percaya atau tidak? Nah, ini saya pernah betul-betul bertemu orang seperti itu dan saya yakin banyak ya. Cuma ini pernah ketemu saya. Jadi saya ngajar di satu gereja yang karismatik. Dan waktu pulang saya diantar oleh salah seorang jemaat. Dan dalam perjalanan itu dia tanya pada saya, aku ini kok nggak bisa bahasa roh ya? Gerejanya rupanya mengajarkan orang yang sungguh-sungguh percaya harus bisa bahasa roh. Dia bilang, aku ini percaya tapi kok nggak bisa bahasa roh? Nah, karena ajaran gerejanya salah, saudara. Orang percaya memang tidak ada keharusan bahasa roh. Saya tidak bisa bahasa roh kok. Dan saya tidak kepingin. Tapi karena ajaran gereja dia mengajarkan kalau percaya sudah punya Roh Kudus, apalagi dipenuhi Roh Kudus, harus bahasa roh. Maka dia menganggap dirinya kok tidak bisa bahasa roh, apakah aku belum beriman? Dan dia lihat orang-orang di gerejanya banyak memasukkan bahasa roh yang dia pikir bahasa roh sungguh-sungguh. Padahal palsu, cuma syawala-wala, semua orang mau masukkan bisa. Tapi dia orang yang tulus, dia tidak mau masukkan. Akhirnya dia pikir, aku tidak punya bahasa roh. Orang-orang kok punya bahasa roh. Berarti mereka percaya, aku tidak. Mereka punya Roh Kudus, aku tidak. Apakah aku ini masuk neraka nanti? Nah, ini bingung, saudara. Jadi kelihatannya ajaran sederhana ya. Ini membahayakan. Jadi orang-orang di dalam kalangan karismatik itu sebetulnya harus mengubah doktrin yang konyol ini. Bahwa orang yang percaya harus bahasa roh. Orang yang punya Roh Kudus harus bahasa roh. Orang yang dipenuhi roh harus bahasa roh. Stefanus itu penuh Roh Kudus. Dia tidak pernah bicara bahasa roh. Jadi itu jelas-jelas adalah ajaran omong kosong. Didasarkan pada ayat yang ditafsirkan secara salah. Sebetulnya sama sekali tidak ada ajaran itu. Tapi karena dalam gereja itu ada ajaran itu. Orang Kristen itu jadi bingung. Imannya goncang. Dia ragu-ragu apakah dia sudah beriman atau tidak. Kalau ragu-ragu sudah beriman atau tidak, otomatis dia akan ragu-ragu juga masuk surga atau tidak. Bagaimana bisa tidak takut, saudara, kalau dia tidak percaya, tidak yakin dia masuk surga? Jadi saudara, ini ajaran bisa membingungkan orang Kristen, membuat khawatir, membuat takut, dan sebagainya. Karena poin yang ketiga, bisa menyebabkan orang Kristen gelisah, menjadi gelisah, takut, atau khawatir. Nah ini saudara, misalnya ajaran Arminian yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya ada yang mengatakan bukan keselamatannya hilang, tapi aku bisa meninggalkan iman. Sebetulnya kan sama saja, ini orang bodoh ya. Dia mengatakan bukannya keselamatan bisa hilang, tapi aku bisa meninggalkan iman. Padahal dia percaya iman itu syarat keselamatan. Kalau tadi dia beriman, dia bisa meninggalkan iman, berarti keselamatannya hilang juga kan. Jadi ini orang bodoh yang cuma main perkataan saja, padahal yang diomong sebetulnya sama. Saudara, ajaran Arminian mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Kita sekarang sungguh-sungguh sudah percaya Kristus, sungguh-sungguh sudah Kristen, sungguh-sungguh sudah jadi anak Allah, sungguh-sungguh sudah selamat. Tapi bisa. Dosa akhirnya kita murtad. Kita meninggalkan iman dan kita akhirnya kehilangan keselamatan kita. Nah saudara, reform sebaliknya yang saya percayai tidak percaya keselamatan bisa hilang. Allah mesti menjaga sehingga keselamatan tidak bisa hilang. Kita mundur bisa, tetapi betul-betul mundur sampai balik lagi pada kebinasaan itu tidak bisa. Tuhan akan menjaga hal itu. Nah saudara, saya tidak hari ini mau pro kontrakan dua ajaran itu. Tapi saya di sini menunjukkannya. Saya merasa bersyukur saya jadi orang yang Calvinis atau Reform. Percaya keselamatan tidak bisa hilang. Itu memberikan suatu damai dan sukacita. Mereka bilang, oh itu membuat kamu berani berbuat dosa. Tidak, siapa yang bilang? Justru aku merasa Tuhan mengasihi aku sangat hebat. Aku dipilih, lalu aku diselamatkan, lalu dijaga keselamatan aku tidak bisa hilang. Itu
kasih Tuhan begitu hebat. Kalau aku merasa aku dikasih Tuhan, masa karena aku begitu kurang ajar lalu sengaja berbuat dosa, itu tuduhan yang omong kosong, itu fitnah. Nah, ajaran Arminian mengatakan keselamatan bisa hilang, mestinya membuat orangnya tidak yakin masuk surga. Tapi memang saya tahu ada orang-orang Arminian yang konyol seperti Stephen Liao, Andrew Liao yang tempoh hari debat dengan saya. Mereka percaya keselamatan bisa hilang, tapi keselamatan mereka tidak bisa hilang. Orang lain bisa meninggalkan iman. Mereka mengambil keputusan tidak mau meninggalkan iman, jadi mereka tidak bisa meninggalkan iman. Ini kontradiksi yang tidak bisa diharmoniskan. Sama juga orang Armenian yang lain, pendeta Dr. Yusuf B.S. Gereja Bukit Zaitun. Dia memberikan statement, keselamatan tidak bisa hilang, itu salah. Tapi dia memberikan statement kedua, keselamatan saya tidak bisa hilang, itu benar. Dan ini laki-laki konyol. Kalau semua orang Kristen bisa mengatakan keselamatan saya tidak bisa hilang, berarti secara universal itu berlaku keselamatan semua orang Kristen tidak bisa hilang. Jadi saudara, mereka bingung dengan hal itu, mereka malu mengatakan mereka tidak yakin selamat. Tapi sebetulnya itu konsekuensi yang mutlak harus ada. Kalau mereka percaya keselamatan bisa hilang, atau mereka percaya bahwa orang Kristen bisa meninggalkan iman, maka mestinya itu berlaku untuk diri mereka sendiri. Orang lain mereka katakan bisa meninggalkan iman, diri mereka tidak bisa. Berarti mereka anggap diri mereka lebih baik dari orang lain, begitu? Orang lain bisa murtad, diri mereka tidak bisa. Berarti mereka lebih hebat dari orang lain. Ini konyol. Jadi saudara, ajaran Arminian mengatakan keselamatan bisa hilang, seharusnya berlaku untuk setiap orang Arminian. Jadi setiap pengajar Arminian, pendebat Arminian seharusnya percaya keselamatan dia bisa hilang. Itu kalau mau konsisten. Dan kalau orang percaya keselamatan dia bisa hilang, maka saudara, saya tidak ngerti bagaimana tidak timbul kekhawatiran saudara. Jelas itu mestinya menimbulkan kekhawatiran dalam diri orang Kristen yang mempercayai ajaran yang menurut saya salah itu. Sekarang saya Petrus, besok bisa jadi Yudas. Kalau saya mati sekarang, saya masuk surga. Tapi saya tidak tahu kapan saya mati. Bisa lagi 5 tahun, 10 tahun. Dan besok atau 1 tahun lagi saya bisa murtad. Lalu kehilangan keselamatan. Saya tidak jadi selamat. Saya tidak jadi masuk surga. Saya masuk neraka. Jadi saudara, ini mestinya membuat orangnya tidak bisa tidur. Membuat gelisah, takut, khawatir. Seandainya saya percaya ajaran Arminian itu, saya pasti akan mengalami perasaan ini terus-menerus. Pasti. Jadi saudara, ajaran doktrinal mempengaruhi kehidupan. Membuat orangnya gelisah, takut, khawatir. Apa enak hidup seperti itu? Sekarang poin C, saudara. Jadi poin B tadi, ajaran doktrinal yang salah sangat mempengaruhi kita. Jadi saya masih membahas pentingnya doktrinal ya. Sekarang poin C, saudara. Mengapa ajaran yang sifatnya doktrin itu penting? Karena saudara, perbedaan antara kekristenan dan agama-agama lain pada umumnya atau hampir semua, hampir selalu itu terletak pada perbedaan doktrinal. Tidak percaya? Mari kita coba tes ya. Dalam hal-hal yang sifatnya etika atau moral, memang ada perbedaan, tapi sedikit. Misalnya dalam Kristen, menikah hanya boleh 1, monogami ya. Dalam Islam, menikah boleh sampai 4, poligami. Itu berbeda, moral ya, beda. Tapi saudara, mungkin ada perbedaan lain, tapi tidak prinsip. Kristen berbakti pada hari Minggu, Islam berbakti pada hari Jumat. Jadi ada perbedaan, tapi itu tidak prinsip sebetulnya. Hari aja beda hari kok. Ya. Nah, tapi saudara, perbedaan yang utama ada dalam doktrin.
Kalau kita ngomong etika dan moral, hampir semua agama itu katakanlah 99% ajarannya sama. Misalnya ya, bicara soal hukum moral jangan berdusta. Saya tanya saudara, ajaran mana yang menghalalkan dusta? Buddha, Hindu, Kristen, Islam, Katolik, apa saja saudara. Semua melarang dusta. Hormatilah ibu bapakmu. Ajaran agama mana yang mengizinkan kurang ajar sama ibu bapak? Jangan berzina. Ajaran mana yang menghalalkan zina? Jangan mencuri dan sebagainya. Saudara, coba periksa hukum-hukum moral satu persatu. Semua agama sama. Kalau ada perbedaan sangat sedikit. Tapi saudara, begitu kita masuk dalam urusan doktrin, Yesus adalah Allah, itu doktrin. Wah, dalam hal itu Katolik sama dengan kita. Tapi agama lain di luar Kristen dan Katolik, yang mana yang mempercayai Yesus sebagai Allah, Allah sungguh-sungguh. Islam percaya Yesus cuma nabi, utusan Allah, bukan Allahnya sendiri. Agama yang lain, Yesus dianggap sebagai orang saleh, tapi tidak dianggap sebagai Allah. Yesus sebagai juru selamat, sama saja. Tidak ada agama lain percaya Yesus juru selamat. Tritunggal, agama mana percaya Tritunggal? Tidak ada. Jadi saudara, begitu saudara bicara tentang doktrin, wah, beda total, tidak karu-karuan. Tetap ada persamaan mungkin. Misalnya, kita percaya ada neraka, surga neraka. Islam juga percaya ada surga neraka, sekalipun surganya dia beda dengan kita. Ada persamaan, tapi pada umumnya beda. Bahkan hal-hal yang sama itu ada perbedaannya nanti. Misalnya mereka percaya kalau mereka mati syahid dan pakainya dapat 72 bidadari yang perawan selamanya. Kristen malah tidak ada kawin-mengawin di dalam surga itu. Tidak ada seks lagi di dalam surga. Hubungan seks maksud saya tidak ada. Mereka malah itu ditekankan. Jadi sama-sama percaya surga, tapi tentang apa yang terjadi, apa yang ada dalam surga, itu beda. Jadi saudara, kalau bicara ajaran etika moral, hampir semua sama. Tapi begitu bicara doktrin, seluruhnya beda total. Karena itu saudara, kalau saudara adalah orang yang tidak senang pada doktrin, sebetulnya tidak ada bedanya apakah saudara itu jadi orang Kristen atau saudara pindah ke agama lain. Mau Islam, Hindu, Buddha, kalau saudara maunya cuma ajaran moral etika, toh tidak terlalu banyak beda kok. Mengapa jadi Kristen kalau gitu? Jadi saudara ubah pandangan saudara atau pikiran saudara, doktrin tidak penting, ubah. Kalau tidak, pindah agama saja. Buat apa jadi Kristen saudara? Sekarang poin D. Tadi bicara soal agama Kristen dengan agama lain. Sekarang aliran-aliran dalam Kristen sama saja. Perbedaan antara ajaran Kristen yang Alkitabiah dan Injili dengan ajaran Kristen yang dianggap sesat atau salah atau tidak Alkitabiah. Apakah itu saksi Yehova, Mormon, liberalisme, Roman Katolik, Advent, dan sebagainya, juga hampir seluruhnya terletak pada perbedaan doktrinal. Jadi kalau doktrin tidak penting, kenapa pilih ajaran yang alirannya benar, cari reform, cari Kristen yang Alkitabiah, Injili? Kalau toh tidak senang doktrin, tidak ada bedanya, jadilah saksi Yehova sana, jadilah Mormon, tidak peduli. Jadilah liberal, jadilah Katolik, jadilah Advent. Jadilah seadanya aliran yang tidak karu-karuan. Tidak ada bedanya saudara. Kalau kehidupan moral dan etika, ajaran moral dan etika, nyaris semua sama. Begitu doktrin, beda. Roman Katolik, kepercayaannya bukan selamat karena iman saja.
tapi selamat karena iman dan perbuatan baik. Saksi Yehova juga demikian. Saksi Yehova tidak percaya Yesus itu Allah, tidak percaya Tritunggal. Roh Kudus bukan pribadi dan bukan Allah, hanya kekuatan atau kuasa dari Allah. Kita ya Kristen percaya Tritunggal, percaya Yesus Allah dan sebagainya. Mormon sama kacaunya, tidak mungkin percaya Tritunggal. Liberal, wah, bahkan tidak percaya Alkitab, tidak percaya Yesus satu-satunya jalan, tidak percaya mujizat. Nah saudara, kalau saudara tidak senang doktrin, pindah aliran. Peduli amat dengan aliran yang Alkitabiah dan Injili. Toh, yang tidak Alkitabiah, tidak Injili pun ajaran moral dan etikanya sebagian yang sangat besar sama. Hanya kalau saudara peduli doktrin, baru saudara mesti nyari aliran yang benar. Alkitabiah, Injili, Reform. Alkitabiah dan Injil itu mencakup lebih besar dari Reformnya. Reform sebagian dari Alkitabiah dan Injili. Dan menurut saya dari kalangan yang Alkitabiah dan Injili, menurut saya Reform yang paling benar. Makanya saya pilih Reform. Jadi saudara, ini menunjukkan pentingnya doktrin. Kalau tidak anggap penting doktrin, tidak gubris doktrin, jadi aliran sesat saja tidak masalah. Saya lanjutkan. Tanpa pengertian yang baik tentang doktrin yang benar, maka kita dengan mudah bisa disesatkan oleh berbagai macam ajaran sesat tersebut. Kalau saudara memang tidak senang doktrin, otomatis setiap ada pelajaran doktrin saudara tidur. Maka saudara tidak ngerti doktrin sama sekali. Lalu muncul ajaran sesat oleh aliran-aliran tadi yang tidak karu-karuan. Saksi Yehova datang ke rumah saudara dan sebagainya. Saudara dengan mudah bisa disesatkan oleh berbagai macam ajaran itu. Tapi kalau kita mengerti doktrin dengan benar, kita akan sukar sekali disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat itu. Karena itu saudara, doktrin adalah sesuatu yang sangat penting. Baik bagi gereja, bagi hamba Tuhan, maupun bagi setiap individu Kristen. Gereja atau hamba Tuhan harus mau mengajarkan doktrin. Dan orang Kristen harus mau belajar doktrin. Jujur saja ini bukan kasusnya zaman sekarang. Sangat banyak gereja dan hamba Tuhan yang tidak mau mengajar doktrin karena belajar doktrin itu sukar. Dan sangat banyak orang Kristen yang tidak mau belajar doktrin. Menyebabkan kalau hamba Tuhan yang mau ngajar doktrin, tidak ada yang dengar, semua tidur. Akhirnya dia tidak mau ngajar doktrin juga. Jadi saudara, ini sesuatu yang buruk yang harus kita ubah. Mulai dari hamba Tuhan yang harus mengubah. Belajar doktrin, ajar yang sederhana dulu. Sekarang ini saya memberikan pelajaran-pelajaran yang sederhana supaya orang-orang yang biasanya melihat ajaran saya begitu sukar, wah, sekarang Pak Budi ngajar yang gampang, mau dengar ya saya mulai masukkan doktrin-doktrin tapi secara sederhana. Moga-moga mereka bertumbuh, lain kali bisa mengerti doktrin saya yang saya ajarkan secara sukar. Nah, saudara, semua hamba Tuhan harus mengajar secara bertahap demikian. Tidak bisa langsung diberikan topik-topik yang tinggi-tinggi Tritunggal, predestinasi. Doktrin yang dibawa saja keselamatan karena iman saja bingung semua kok. Mau ngajar predestinasi lah, keselamatan tidak bisa hilang. Atau Yesus mati untuk orang pilihan saja. Ataupun Tritunggal atau apa. Ada apa ngajar yang seperti itu kalau doktrin yang bawa saja jemaatnya masih belum mengerti. Jadi hamba Tuhan mesti melihat. Jemaat bawah itu ngertinya apa. Hamba Tuhan yang main di Facebook juga mesti ngerti. Orang-orang di Facebook itu banyak yang ajaran dasar saja. Yesus satu-satunya jalan misalnya. Yesus mati sebagai pengganti misalnya. Selamat karena iman saja. Hubungan iman dengan perbuatan baik. Banyak yang hal seperti itu saja tidak ngerti. Tapi terus-terusan debat soal Tritunggal lah, predestinasi lah, doktrin yang tinggi-tinggi muluk-muluk,
Padahal di bawah banyak sekali doktrin-doktrin yang tidak dimengerti. Kita mestinya bertahap ngajar sederhana dulu. Yang dasar dibetulkan dulu. Kalau orang itu yang dasar belum ada, berarti dia belum Kristen. Mau diajar tunggal sampai mendem juga tidak bisa ngerti. Enggak? Kalau ngerti saja tidak bisa, apalagi percaya. Jadi sebetulnya Injil itu diajarkan mendetail dulu. Kalau orang yang sudah mengerti itu, sudah percaya, baru sedikit-sedikit diajarkan doktrin-doktrin yang lebih tinggi. Itu caranya. Sekarang saya lanjutkan. Sekalipun pelajaran doktrinal itu penting, tetapi poin A, pengertian doktrinal yang hanya bersifat intelektual tidak bisa menyelamatkan siapapun juga. Jadi ingat ya, hanya bersifat intelektual. Ini tidak ada gunanya. Yang menyelamatkan itu hanyalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau doktrin tentang Injil itu, saudara ngerti secara intelektual dan berhenti sampai di sana, saudara tidak selamat. Itu bukan iman. Hanya ngerti. Tapi bukannya percaya sungguh-sungguh pada Kristusnya. Maka itu tidak selamat. Apalagi doktrin-doktrin yang lain. Tunggal, predestinasi dan sebagainya. Banyak orang yang punya pengertian yang wah ini ngerti, semua ngerti. Dia pikir kalau ngerti semua lalu masuk surga begitu. Saya ingin memberikan hal ini ya. Herman Bavinck itu seorang ahli teologi reform. Orang Belanda saya kira ya. Dan dia menulis sebuah buku berjudul The Doctrine of God. Rupanya buku ini ditulis dalam bahasa Belanda. Dan lalu oleh William Hendriksen diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah dalam prakata dari buku itu, William Hendriksen sebagai penterjemah mengutip kata-kata Herman Bavinck itu. Pada saat Herman Bavinck mau mati. Dan dia mengucapkan kata-kata ini. My learning does not help me now. Neither does my dogmatics. Faith alone save me. Pengetahuan atau pembelajaranku tidak menolongku sekarang. Dogmaku juga tidak. Hanya iman yang menyelamatkan aku. Jadi saudara, mesti introspeksi ya. Yang sudah ngerti Injil itu sudah percaya atau enggak? Yang menyelamatkan bukan pengertian tapi iman ya. Dan yang sudah ngerti doktrin yang muluk-muluk, Tritunggal segala macam, saudara sudah beriman atau enggak? Saudara ngerti Tritunggal bisa jelaskan hebat luar biasa, Ibrani, Yunani hebat semua. Tapi saudara tidak percaya Kristus, saudara masuk neraka. Hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Bavinck ini seorang ahli teologi. Hebat, orangnya luar biasa pintar. Tapi dia juga mengerti dasar Kristen yaitu Injil. Dan percaya dan dia sadar sesadar-sadarnya. Dan dia ucapkan kata-kata ini pada waktu mau mati. Pengetahuanku banyak, pembelajaranku banyak. Itu tidak nolong aku sekarang ini. Dogma, doktrin banyak. Itu pun tidak nolong aku sekarang. Tidak peduli dia percaya tulip. Tidak peduli dia percaya Tritunggal. Tidak peduli dia percaya apapun. Itu tidak nolong. Sekarang itu mau mati ini. Hanya iman yang penting. Iman yang penting itu kepada Kristus. Iman yang benar. Percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai penebus, sebagai pengganti untuk memikul hukuman dosa. Kalau saudara mau mati, ingat kata-kata ini. Waktu mau mati pikir, kalau matinya tidak mendadak ya. Tahu kalau mau mati, pikir, sekarang ini aku beriman sungguh-sungguh pada Kristus, ya atau tidak. Kalau tidak cepat percaya sebelum
Saudara mati masuk ke kalam tanpa juru selamat. Berarti masuk neraka selama-lamanya. Sekarang poin B. Sekalipun doktrin itu penting, tapi jangan bersikap ekstrim dengan hanya mau ajaran doktrinal saja. Nah, ini jadi ekstrim sebaliknya dari yang tadi ya. Tadi ada orang-orang Kristen banyak yang cuma mau ajaran moral etika tapi tidak mau ajaran doktrin. Ada yang sebaliknya, hanya mau ajaran yang sifatnya doktrinal saja, tidak mau yang moral etika. Nah saudara, ajaran yang praktis, moral etika itu juga penting. Itu yang membentuk kehidupan kita. Kalau kita cuma ngerti tunggal, lalu itu urusannya dengan hidup kita dalam kesalehan apa? Kalau kita percaya Kristus itu Allah dan manusia, sungguh Allah, sungguh manusia dan sebagainya, itu urusannya dengan kehidupan praktis kita apa? Urusan dengan kejujuran, urusan dengan tidak berzina, urusan dengan tidak mencuri, urusan dengan hormat orang tua apa? Jadi kalau ajaran-ajaran moral etika itu tidak diajarkan, orang hanya ngerti doktrin, dia jadi orang yang kepalanya besar, penuh dengan ajaran doktrinal, tapi kehidupan praktis dia tidak pernah diajar. Akhirnya kehidupan praktisnya amburadul, tidak karu-karuan. Ini tentu saja buruk luar biasa. Saya berikan ilustrasi saudara. Kalau doktrin itu diumpamakan sebagai daging ya, memang penting. Daging penting. Nah, tapi sekalipun daging itu makanan yang penting dan bergizi. Tapi kalau saudara hanya makan daging saja, tidak ada yang lain sama sekali, sayur tidak mau, buah tidak mau, nasi tidak mau dan sebagainya, maka itu tentu tidak baik. Demikian juga sekalipun doktrin itu penting, kalau saudara hanya belajar doktrin saja, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan Kristen saudara. Saudara mungkin sekali akan menjadi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus yang hanya otaknya hebat tapi hidupnya kacau balau. Nah kalau kita lihat di Facebook, kita melihat orang-orang tertentu yang tidak senang doktrin. Salah saudara. Tapi lalu orang-orang tertentu jadi jatuh pada ekstrem yang sebaliknya. Hanya mau doktrin. Kalau topiknya tunggal, predestinasi, mau sekali. Tapi kalau topiknya misalnya tentang hal yang praktis, katakanlah persembahan persepuluhan. Atau mungkin tentang kawin cerai. Atau tentang kejujuran. Atau tentang hormat orang tua. Topik begini gak usah lah. Nggak mau. Lihat orang-orang tertentu, blaknya terus pada doktrin. Dan saya ingin bicara pada orang-orang seperti itu. Doktrin memang penting. Sama seperti daging itu penting bagi kita. Tapi sama seperti makan daging saja, itu buruk. Demikian juga kalau sudah belajar hanya mau doktrin saja. Belajar Alkitab itu harus bervariasi. Harus ada doktrin, harus ada ajaran praktis moral etika. Harus ada khotbah-khotbah yang sifatnya topik. Harus ada khotbah-khotbah yang sifatnya eksposisi. Dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga saudara menjadi orang yang makanannya itu makanan yang lengkap. Ada daging, sumber protein tinggi, ada lemaknya. Lemak itu penting ya. Lalu ada nasi juga mesti itu sumber karbohidrat. Ya mau diganti dengan beras merah atau jagung atau ketela atau apa sukanya. Pokoknya harus ada karbohidrat. Lalu harus ada sayur dan buah untuk vitaminnya, untuk seratnya, untuk mineralnya. Dan air. Air itu penting sekali. Kalau makan tok tidak mau minum, ya tidak baik juga, buruk sekali. Jadi saudara, apa yang masuk dalam mulut kita itu harus bervariasi untuk melengkapi semua kebutuhan hidup kita. Kalau itu benar secara jasmani, itu benar juga secara rohani. Pikirkan diri saudara. Kalau saudara hamba Tuhan, saudara memberikan makanan secara bervariasi kepada jemaat saudara, ya atau tidak? Kalau saudara jemaat,
Saudara mau menerima makanan rohani yang bervariasi, ya atau tidak? Atau hanya milih tertentu saja, doktrin saja, atau moral etika saja, atau khotbah topik saja, eksposisi saja, tidak ada yang mau. Khotbah eksposisi itu jarang sekali orang mau. Luar biasa aneh. Sehingga saya berencana mau membuat khotbah eksposisi yang simple, yang sederhana. Juga yang mungkin tidak terlalu panjang. Sehingga orang mulai mau belajar sedikit-sedikit dan melihat, belajar eksposisi ternyata berguna. Bagus dan rasakan berkat. Dan sedikit demi sedikit lakukan seperti itu. Kalau jemaat saya sudah terlatih belajar eksposisi. Tapi banyak orang di Facebook tidak demikian. Sangat banyak yang tidak senang khotbah eksposisi, yang bagi saya itu mengherankan. Berarti orang ini tidak senang Alkitab. Karena eksposisi itu yang paling membahas Alkitab. Kok bisa tidak senang Alkitab itu gimana? Ini Alkitabnya yang dibahas. Kata per kata, hubungan kata dan kata, hubungan kalimat dengan kalimat, hubungan ayat satu dan ayat setelahnya, ayat sebelumnya. Itu yang dibahas. Dan saudara tidak senang. Berarti saudara tidak senang Alkitab. Tidak senang firman tentunya. Saya ragu yang seperti itu Kristen atau tidak. Sekarang saya lanjutkan. Poin ketiga. Doktrin adalah pelajaran yang sukar. Nah memang tidak semua saudara ya. Ada doktrin yang gampang seperti Injil. Injil itu gampang sekali. Manusia berdosa, Tuhan itu adil, mesti menghukum. Tapi Tuhan juga kasih, maka dia menjadi manusia, yaitu Yesus. Dia mati memikul hukuman bagi kita. Kalau kita percaya, hanya percaya kita diselamatkan. Sederhana saudara. Bisa dimengerti semua orang yang normal. Tapi saudara, juga banyak doktrin yang sukar. Allah Tritunggal, Kristologi. Tuhan ini ngetop sukarnya. Untuk mengerti itu sukarnya luar biasa. Disederhanakan bagaimanapun tetap sukar. Lalu doktrin yang namanya eskatologi. Ini sukar karena ayat yang harus dibahas itu banyaknya, bukan main. Dan ada 4 pandangan yang tabrakan satu sama lain. Berkenaan dengan kerajaan 1000 tahun. Dan kalau sudah pikir doktrin keselamatan itu sudah pikir gampang ya. Saya dulu membahas doktrin keselamatan mandek di tengah jalan. Saking sukarnya. Doktrin keselamatan itu bukan belajar Injil ya. Beda ya. Yang dibahas nanti ada kelahiran baru, ada calling, panggilan dari Allah, lalu ada iman dan pertobatan, ada pengudusan, ada ketekunan sampai akhir. Ini bukan hal gampang, saudara. Sangat sukar. Jadi dalam doktrin memang banyak hal yang sukar. Nah ini menyebabkan pelajaran doktrin dalam gereja menjadi semakin jarang. Hamba Tuhannya juga malas belajar yang sukar. Dan kalaupun ada hamba Tuhan yang mau memberikan pelajaran sukar, dia mau belajar, tapi pada waktu dia menyampaikan kepada jemaat, jemaatnya kesukaran untuk menerima karena tidak terbiasa, maka akhirnya jemaatnya tidur. Lah hamba Tuhan itu setiap kali mengajarkan doktrin, jemaatnya tidur, lama-lama dia malas. Dan bahkan mungkin jemaatnya kritik, aduh kok ngajar kayak gitu buat apa? Lah dia dikritiki juga, dia akhirnya malas saudara. Akhirnya dia tidak lagi ngajar doktrin. Nah saya anjurkan tuh hamba Tuhan yang mau mengajarkan doktrin. Jangan mengajar doktrin utuh langsung ya. Kalau saya maksudkan utuh, itu misalnya ngajar Tritunggal utuh gitu ya. Nah mula-mula jangan kalau jemaat saudara tidak terbiasa.
Atau ngajar predestinasi utuh. Wah, seluruhnya tentang predestinasi. Jangan kalau mereka belum terbiasa. Jadi bagaimana? Diajar sedikit-sedikit. Jadi misalnya ajar ajaran eksposisi. Kalau mau mengajar tentang Tritunggal misalnya sudah bisa mengajarkan Matius 28, 19 dan 20. Itu ada formula baptisan bukan? Nah, dibahas sedikit saja. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini 3 pribadi, tapi kata nama itu dalam bentuk tunggal. 3, tapi name itu cuma 1. Tritunggal. Singkat saja itu sudah doktrin. Lalu lanjutkan dengan eksposisi selanjutnya dalam bagian itu. Sudah bahas doktrin tapi singkat saja. Nah, saudara mau misalnya bahas Tritunggal, bahas predestinasi. Kita bisa misalnya bahas Efesus pasal 1. Terus mulai ayat 1 ayat 11. Nah, ayat 4, ayat 5, ayat 11. Itu bicara predestinasi. Bahas singkat saja, sederhana. 4, 5 bahas predestinasi. Lanjutkan dengan ayat 6 sudah bukan predestinasi lagi. 7, 8, ayat 11. Bicarakan lagi predestinasi sedikit lagi. Sedikit demi sedikit. Jadi itu melatih saudara. Sama seperti saudara melatih anak atau bayi untuk makan. Kasih 5 piring. Tidak bisa. Kasih sedikit-sedikit. Tingkat kesukarannya pun bayi kasih makan mula-mula susu. Lama-lama bubur. Lama-lama makin keras. Bisa. Banyaknya maupun tingkat kesukarannya naik secara bertahap. Dan orang Kristennya mesti juga mau naik secara bertahap seperti itu. Yang makanya jelaskan, saya mulai ngajar doktrinal sedikit-sedikit. Maulah naik secara bertahap. Beritahu pada jemaatnya. Ya saudara, memang ada hamba Tuhan yang mau mengajar doktrin. Tapi jemaat tidak bisa menerima karena tidak terbiasa. Akhirnya dia menuruti kemauan jemaat dan hanya mengajarkan hal moral etika atau yang sederhana dan praktis. Saudara, ini adalah sikap yang salah ya. Hamba Tuhan harus mengajarkan hal-hal yang menurut dia dibutuhkan oleh jemaatnya. Bukan hal-hal yang menurut dia diinginkan oleh jemaatnya. Nah, ini YouTuber juga mesti mikirkan hal ini ya. Jangan beri apa yang diinginkan orang banyak supaya viewersnya banyak. Ini saudara bertuhankan uang. Pilih topik-topik yang memang saudara pikirkan dibutuhkan oleh orang-orang di Facebook. Kalau itu sederhana, buat yang sederhana. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Saya tahu pelajaran saya sukar. Dan orang sangat jarang yang mau. Terus sekarang mulai berikan pelajaran yang sederhana. Yang sukar tetap jalan. Biarlah yang sukar untuk yang memang sudah dewasa. Yang bisa mencerna makanan keras. Tapi sekarang saya mau yang bawah-bawah. Saya berikan pelajaran yang sederhana, yang gampang. Seperti yang sekarang ini saya ajarkan. Ini gampang. Sederhana. Tapi ini penting. Dan ini berisi. Dan ini dibutuhkan oleh jemaat bawah. Jadi ingat ya. Saudara sendiri sebagai jemaat. Pikirkan. Pendeta itu ngajar apa yang aku senangi atau apa yang aku butuhkan. Ada dari saudara yang mikirkan begitu? Pokoknya topiknya bombastis. Rame gerubuk denger. Pikirkan setelah dengar selesai dapat apa? Betulkah dapat berkat? Apakah cuma ngomong saja dapat berkat? Saudara, sebagai ilustrasi ya. Kalau saudara adalah orang tua yang baik, tentu saudara tidak akan selalu menuruti keinginan anak saudara.
pada waktu mau makan. Ya, ini keinginan. Bukan itu yang dituruti, saudara. Saudara akan memberikan, bahkan memaksakan kalau perlu, apa yang dibutuhkan oleh anak saudara. Mungkin mengharuskan dia makan sayur, atau minum susu, atau minum vitamin dan bahkan obat pahit yang baginya tidak enak. Saya dulu ingat waktu saya masih kecil tiap hari sudah minum susu. Dan saya benci pada saat itu sama susu. Sekarang saya senang, dulu saya tidak senang. Dan sampai kalau ngaduk itu saya ngaduk keras supaya kutah semua, tumpah-tumpah. Sampai saya disamblek sama mama saya karena tidak mau minum susu. Makan sayur, dulu saya benci luar biasa. Kalau makan mie gitu ya, ada tauge, ada kubis, satu persatu saya cabut, buangin. Setelah saya dewasa dan saya tahu sayur itu penting, saya sendiri memaksakan makan sayur. Sampai sekarang sebetulnya bukannya lalu senang sayur dibandingkan yang lainnya. Tapi sekarang bisa enjoy. Ya, tapi saya tetap lebih cocok makan daging. Daging apa saja saya mau. Daging binatang yang aneh-aneh, daging ular, daging biawak, daging buaya, daging yang musang. Apa saja pokoknya senang saya daging. Ya saudara, kalau saudara mengerti sebagai orang tua memberikan makan anak itu tidak bisa dituruti apapun yang dia mau. Kalau apapun yang dia mau, tiap hari dia mau es krim, permen, saudara turuti, sebentar lagi dia mati, saudara. Saudara membutuhkan, memberikan, bahkan memaksakan apa yang dibutuhkan oleh anak saudara. Bertahap tentu saja. Kitab suci jelas menunjukkan Tuhan tidak menghendaki orang Kristen terus-menerus mendapatkan pelajaran yang sederhana. Jadi hamba Tuhan yang tidak mau menaikkan pelajarannya terus sederhana, gampang terus, ini tidak benar. Orang Kristen yang maunya hanya pelajaran sederhana, suka sedikit tidak mau, itu juga tidak benar. Ini terlihat dari mana? Pertama, Matius 28, 19 dan 20. Ada kata murid dan ada kata ajar. Jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Ya, ada kata murid, ada kata ajar. Secara implisit menunjukkan bahwa harus ada peningkatan dalam pengajaran. Kalau murid itu diajar 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tahun pertama diajari tambah kurang, 5 dikurangi 3 sama dengan 2 dan sebagainya. Sudah pintar tahun pertama tambah kurang bisa. Tahun kedua tetap diajari tambah kurang. Tahun ketiga tetap diajari tambah kurang. Tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-50 tetap diajari tambah kurang. Gurunya guru goblok dan muridnya goblok juga. Kok mau sekolah di guru goblok seperti itu? Itu bukan belajar. Murid mestinya belajar. Dan belajarnya meningkat makin lama makin tinggi. Pertama tambah kurang yang 1 bilangan. Kedua 2 bilangan 2 digit. Lalu mulai belajar kali bagi. Pertama laki-laki 1 digit kali 1 digit. 1 digit bagi 1 digit. Lama-lama 2 digit kali 2 digit dan seterusnya. Lalu akar pangkat 2, akar pangkat 3, bilangan 3 pangkat 4 dan sebagainya. Makin lama makin suka, lalu diferensial integral. Macam-macam meningkat terus. Nah itu baru namanya murid dan baru namanya belajar. Poin B, dalam ayat-ayat ini juga ditunjukkan harus adanya peningkatan pengajaran ya. Ibrani 5 ayat 11 sampai 6 ayat 1 ya. Mari kita lihat Ibrani 5 ayat 11 ya. Tentang hal
Itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ini banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Kalau dengar gosip cepat, dengar firman lamban. Lanjutkan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah lama jadi Kristen, sudah seharusnya menjadi pengajar kalau ditinjau dari sudut waktu. Tapi kenyataannya kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ada orang-orang Kristen seperti ini. Diajar suka tidak bisa-bisa. Harus sederhana terus. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dalam pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan pada Allah dan sebagainya. Jadi saudara, yang jelas ajaran itu harus ditingkatkan. Semua yang adalah guru, pendeta, penginjil meningkatkan ajarannya. Meningkatkan. Sedikit demi sedikit ditingkatkan supaya mereka maju. Kalau tidak ditingkatkan mereka tidak pernah maju. Dan yang jemaat harus mau ditingkatkan. Pada waktu ditingkatkan, wah suka. Maulah ulang sampai yang suka itu ngerti. Lama-lama sudah terbiasa dengan yang suka. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang lainnya. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi sekarang kamu belum dapat penanggungnya. Nah Kristus tahu, tidak diajarkan dulu. Ya saudara, kalau saudara tahu jemaat, apakah jemaat gereja atau jemaat Facebook, itu masih tidak ngerti apa-apa. Diajar Tritunggal yang sukar, diajar predestinasi yang sukar. Ini tidak berguna untuk mereka. Saya himbau semua hamba Tuhan, banyaklah ngajar Injil. Banyak bicara dosa supaya orang tahu dosa mereka itu banyak. Banyak bicara tentang Kristus yang tersalib. Itu luar biasa penting untuk semua orang di Facebook, di gereja. Karena itu saja banyak yang tidak ngerti. Doktrin Alkitab misalnya. Harus diapakan Alkitab itu. Sekarang kita lihat ayat yang selanjutnya. 1 Korintus 3:2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Dari dulu bisanya diajari susu, ini repot. Jemaat tidak bertumbuh ini kemungkinan sekali jemaat tidak Kristen. Ya sudah tidak Kristen, injili terus dia. Habis-habisan injili. Saya sudah selesai dengan kata pertama yaitu doktrin. Sekarang saya masuk dalam kata yang kedua yaitu reform. Apakah reform itu? Ini pertama. Saudara, ini harus ngerti ya. Jangan menyamakan atau mengacau balaukan istilah reform dengan istilah reformer atau reformers. Itu bentuk jamak kalau pakai S. Ya. Reformer atau reformers menunjuk kepada para tokoh reformasi. Martin Luther, John Knox, Zwingli, John Calvin. Tapi reform menunjuk pada aliran yang mengikuti ajaran atau teologi dari John Calvin. Karena itu reform sebetulnya sama dengan Calvinisme. Jadi jangan dihantam kromo semua tokoh reformasi itu reform. Memang Martin Luther misalnya, ya, kalau urusan 5 poin Calvinisme, saya hampir yakin dia memang percaya. Tapi ada ajaran-ajaran reform yang beda dengan dia.
Misalnya dalam urusan perjamuan kudus, beda. Yang Reform Calvin beda dengan Luther. Zwingli juga beda dengan Calvin. Zwingli dengan Martin Luther beda juga dalam perjamuan kudus. Jadi jangan dikacau balaukan sebut Martin Luther sebagai Reform. Dia mungkin Reform sebagian. Zwingli juga. Tapi Reform full tidak. Reform itu menunjuk pada aliran yang mengikuti ajaran atau teologi Calvin. Reform sama dengan Calvinisme. Orang Reform sama dengan Calvinis. Ini sesuatu yang sudah perlu tahu supaya tidak ngawur saja semua digempur Reform segala macam. Sangat banyak orang gunakan istilah Reform tapi tidak tahu apa itu Reform. Dan saudara, kalau kita bicara orang itu Reform atau tidak Reform, ajaran itu Reform atau tidak Reform, kita pasti harus bicara soal doktrin. Jadi jangan tanya apa ajaran Reform tentang persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu bukan doktrin, saudara. Jadi tidak ada urusan Reform dan Reform di dalam hal itu. Apa ajaran Reform tentang hormat orang tua? Itu tidak ada urusan Reform dan Reform karena itu ajaran bukan doktrin. Hanya kalau ajaran doktrin baru kita bisa bicarakan Reform atau tidak Reform. Saya lanjutkan. Reform itu jelas suatu aliran. Ya, sekarang saya bahas ya. Dalam poin yang kedua, apakah salah kalau seseorang mempunyai aliran? Poin A, saudara. Saudara lihat Facebook, kelihatan dengan jelas ya. Banyak orang Kristen yang alergi istilah saya. Maksud saya sangat tidak senang terhadap aliran. Dan mereka beranggapan bahwa orang Kristen atau gereja tidak boleh punya aliran. Dan bahkan banyak yang berpendapat bahwa kalau kita punya aliran, kita itu ikut manusia. Kita punya aliran Calvinisme, maka kita pengikutnya Calvin bukan pengikutnya Kristus. Nah itu ya. Nah karena itu kalau ditanya mereka orang-orang yang tidak senang aliran itu ya. Kalau ditanya, kamu aliran apa? Untuk menunjukkan ketidaksenangan mereka pada aliran, mereka lalu jawab secara sinis, aliran Yesus Kristus. Atau aliran kitab suci. Jawaban ini sekalipun kelihatannya benar. Aliran Yesus kan berarti ikut Yesus. Aliran kitab suci berarti ikut kitab suci. Tapi saudara, ini jawaban dari orang yang tidak ngerti kitab suci atau teologi. Kelihatannya bagus tapi goblok sebetulnya. Saya lanjutkan. Ada juga yang berpendapat bahwa aliran menyebabkan gereja itu terpecah-pecah. Bisa ya, tapi tidak harus. Ya. Sekarang saya jawab ya. Semua ini salah, saudara. Ya, poin A, poin B, alergi, tidak boleh aliran, lalu aliran menyebabkan pecah-pecah. Semua ini salah. Mengapa? Pertama, saudara, harus diakui bahwa ada orang yang memegang alirannya sedemikian rupa sehingga dia memang mengikuti manusia. Misalnya orang yang Calvinis yang secara membuta menganggap bahwa Calvin benar dalam segala hal. Ini pendeta saja yang ikut banyak. Saya nyerang Pak Tong nih, wah anak buahnya yang ngamuk banyak, padahal jawab serangan saya tidak ada yang bisa. Maki-maki saya, fitnah saya, segala macam. Pak Tong rasanya kayak harus benar dalam segala hal. Saya tidak mau pengikut saya seperti itu. Yang bilang Budi Asari benar dalam segala hal itu orang goblok. Saya manusia, saudara. Saya bisa salah. Pak Tong juga manusia yang bisa salah. Kenapa tidak boleh serang? Calvinis yang membuta menganggap Calvin benar dalam segala hal itu Calvinis goblok. Tapi ingat ya, hal semacam itu tidak harus terjadi. Orang yang punya aliran tidak harus bahkan tidak boleh menjadi pengikut manusia lalu membenarkan semua yang dia ikut itu. Saya mengikuti teologi John Calvin. Saya di mana-mana mengatakan saya reform.
Saya Calvinis. Karena apa? Karena saya beranggapan bahwa teologi Calvin sesuai dengan ajaran Kristus atau kitab suci. Karena dia sesuai Alkitab, sesuai Kristus, maka saya ikuti dia. Mari kita bandingkan dengan 1 Korintus 11 ayat 1 ya. Kita lihat ayatnya. Ini kata-kata Paulus. Jadilah pengikutku. Kalau berhenti sampai di sini cilaka, saudara. Dia rasul palsu. Kalau berhenti sini. Tapi tidak. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bolehkah kita ikut Paulus? Boleh selama dia ikut Kristus. Ngerti ya? Bolehkah ikut budi asali? Boleh selama budi asalinya mengikut Kristus dan mengajarnya sesuai Alkitab. Begitu budi asalinya menyimpang tidak ikut Kristus dan mengajar bertentangan Alkitab, jangan ikuti dia, kecam dia, kritik dia. Di samping itu saudara, menjadi seorang Calvinis tidak berarti menerima segala sesuatu yang diajarkan atau dipercaya oleh John Calvin. Tentu saja saudara, kalau itu hal-hal besar dalam teologi Calvin yang dia tolak, misalnya tentang predestinasi atau providence of God, maka dia sebetulnya tidak bisa disebut sebagai seorang Calvinis atau Reform. Makanya kalau Pak Tong sebut dirinya Calvinis atau Reform, saya jujur saja keberatan. Dan saya menganggap itu semacam penipuan. Dia tidak percaya penetapan segala sesuatu, dan menurut saya dia tidak percaya reprobation, penentuan binasa. Kok bisa ngaku reform itu dari mana? Ada lagi orang-orang reform yang 5 poin itu tidak menerima semua. Menerima 3, menerima 4. Tapi ngaku dirinya reform. Itu dusta, saudara. Menyesatkan. Gara-gara Pak Tong anggap dia reform, padahal dia tidak percaya penentuan segala sesuatu yang merupakan ajaran reform. Akhirnya saya pada waktu saya percaya itu dan saya mengajarkan itu, saya dianggap hyper Calvinis dan sebagainya. Padahal saya yang reform, saya yang Calvinis, Pak Tongnya yang semi reform. Ya saudara, orang tidak harus terima semua yang diajarkan Calvin, tapi kalau dalam hal teologi, doktrin-doktrin yang besar, yang penting dalam reform, tentu harus diterima. Kalau tidak, jangan sebut dirinya sebagai seorang Calvinis atau reform. Tapi bisa saja seorang Calvinis menerima ajaran-ajaran pokok atau dasar Calvinisme, tapi dalam persoalan-persoalan yang kecil-kecil dia tidak setuju dengan ajaran Calvin. Seperti misalnya tafsiran Calvin tentang ayat tertentu. Kalau saya bahas eksposisi, saya sering sudah berikan. Calvin menafsirkan begini, saya tidak setuju penafsiran Calvin. Bisa, tidak masalah. Jadi saya tidak menerima semua yang Calvin percayai atau ajarkan. Tapi ajaran pokok, khususnya pokok dari Calvinisme, kalau saya tidak terima itu, ya saya tidak boleh sebut diri saya Reform atau Calvinis. Saya menerima semua kalau itu. Sekarang kita masuk poin kedua. Harus diakui bahwa aliran memang bisa memecah gereja. Tapi lagi-lagi hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Kita bisa berbeda aliran dan menyadari perbedaan itu. Tapi tetap bersatu karena kita menyadari bahwa semua orang Kristen yang sejati ya, dari aliran apapun dia berasal, asal bukan aliran sesat, dia adalah anak Allah, sama seperti kita. Orang Armenian yang betul-betul Armenian, saya anggap saudara seiman saya. Orang gereja baptis yang betul-betul Kristen, dia tidak percaya predestinasi, saya tidak peduli. Saya anggap dia saudara seiman saya. Karena perbedaannya bukan perbedaan dasari.
cukup penting. Predestinasi cukup penting, tapi itu bukan dasari. Tapi kalau saksi Yehova, Katolik, saksi Yehova tidak percaya Yesus Allah, tidak percaya Tritunggal. Itu penting luar biasa, itu doktrin dasar. Katolik percaya keselamatan karena iman dan perbuatan. Saya tidak anggap mereka saudara seiman. Bersatu dengan mereka, tidak mau saya. Boleh mengadakan kebaktian bersama, tapi saya yang khotbah. Tapi mengadakan kebaktian bersama, yang khotbah pastor, saya tidak sudi. Jadi saudara, beda aliran. Kita sadar perbedaan itu. Tapi kita juga sadar banyak yang dasar yang justru kita sama. Dan kita anggap orang sesama saudara seiman. Bisa kita gabung kebaktian, tidak ada masalah. Nah, kenapa saya anggap para liau itu GBIA bukan saudara seiman saya? Doktrin pun mereka ada yang sesat mungkin. Saya belum pernah mendengar sendiri, tapi diinfokan seperti itu. Tapi yang jelas mereka pemfitnah. Memfitnah dengan sadar dan sengaja Calvinnya, Calvinismenya, orang-orang Calvinis difitnah habis-habisan terus-menerus tanpa ada pertobatan. Sudah dibuktikan, ditunjukkan di depan dia, disikat. Tetap saja. Saya tidak percaya yang seperti itu Kristen. Kalau dia hamba Tuhan tapi bukan Kristen, dia mesti nabi palsu. Biarpun ajarannya benar pun dia mesti nabi palsu. Maka saya anggap dia bukan saudara seiman. Tapi orang Armenian yang lain, seperti Dr. Hari Ratulangi misalnya. Dia bukan pendeta, dia pengkhotbah, enak khotbahnya bagus. Dia Injil sekali. Tapi dia bukan orang reform. Saya undang dia khotbah di gereja saya, tidak masalah. Bagus sekali dalam penginjilan. Dan saya anggap dia saudara seiman. Beda aliran. Saya tidak geger dengan dia. Saya bisa bersatu dengan dia. Dan pakai ilustrasi suami istri atau bahkan teman akrab ya. Berbeda juga kan. Tapi bisa bersatu dan saling mengasihi. Tapi kalau perbedaannya itu sifatnya mendasar nemen, nah ini tidak bisa. Nah sekarang saya teruskan. Bertentangan dengan pandangan umum zaman sekarang yang anti aliran. Saya berpendapat sebaliknya. Saya berpendapat bahwa orang Kristen apalagi hamba Tuhan. Bukan cuma sebaiknya tapi harus punya aliran. Mengapa saudara? Karena kalau kita tidak punya aliran. Atau kita punya aliran gaduh-gaduh. Campur aduk ya. Maka biasanya terjadi pertentangan dalam pandangan kita sendiri. Misalnya saudara gaduh-gaduh antara Arminianisme dan Calvinisme ya. Sehingga 5 poin itu saudara terima cuma 3, yang 2 saudara tolak, saudara terima pandangan Arminian untuk yang 2. Maka saya yakin akan terjadi kontradiksi atau ketidakkonsistenan antara 3 yang saudara terima dan 2 yang saudara tolak. Karena 5 pokok itu berhubungan semua. Mestinya 1 tolak semua. 1 terima, terima semua. Itu konsisten. Karena berhubungan erat. So tolak 3 atau terima 3, tolak 2. Ini akan terjadi kontradiksi dalam ajaran saudara. Kalau saudara tidak punya aliran, saudara adalah orang biasa ya. Dalam kepandaian, dalam ingatan, dalam pengertian teologi orang-orang biasa. Tidak punya aliran, akhirnya terjadi kontradiksi, saudara tidak sadar. Tapi kalau kita punya aliran, aliran itu biasanya didirikan oleh orang yang luar biasa. Luar biasa pinternya, luar biasa daya ingatnya, luar biasa hebat pengertiannya. Sehingga mereka biasanya mengharmoniskan pengertian mereka satu dengan yang lain. Saya tidak
menganggap diri saya pintar luar biasa atau punya daya ingat luar biasa, tidak. Tapi saya tetap mau jadi orang konsisten. Karena itu saya berusaha mengharmoniskan semua kepercayaan dan ajaran saya. Jika pada waktu menemukan suatu ajaran baru, saya ingat, dulu aku pernah ngajar itu kok gak cocok sama ini. Saya ganti, saudara. Saya ubah. Nah, para pendiri aliran seperti Calvin, luar biasa pintar, daya ingatnya itu luar biasa. Dia bisa mengharmoniskan ajaran. Tapi kalau seorang biasa, saya bahkan tidak ingat aja kepercayaan saudara di sini apa, kepercayaan di sana apa, kalau tabrakan semua saya tidak tahu. Tapi pada waktu saudara mengikuti aliran Calvin, saudara akan ikut harmonis dengan dia. Nah, kalau saudara punya ajaran bertentangan satu dengan yang lain, pada waktu saudara ngajar lah, yang dengar ini orang pintar, langsung dia lihat, loh, tadi ngomong gini, sekarang ngomong gitu. Ya, seperti Leo tadi dan pendeta Yusuf BS, keselamatan bisa hilang. Tapi keselamatan saya tidak bisa hilang. Ini orang tidak punya logika. Karena kurang pintar, maka akhirnya ada kontradiksi yang konyol dalam ajarannya. Dan saya lanjutkan poin yang ketiga, saudara ya. Urut-urutan belajar doktrin. Pertama, teologi ya, doktrin tentang Allah. Tentang Allah ada atau tidak, membahas tentang ateisme, lalu tentang sifat-sifat Allah, lalu tentang Tritunggal, lalu tentang providence of God. Nah, ini masuk teologi. Lalu kedua, antropologi, doktrin tentang manusia. Ya, penciptaan manusia, gambaran rupa Allah, kejatuhan manusia dalam dosa, total depravity, itu masuk di situ. Lalu trikotomi-dikotomi masuk di sana. Lalu kristologi. Sebaiknya belajar 1, lalu 2, baru 3. Kenapa, saudara? Kristus itu Allah dan manusia. Kalau kita Allahnya belum ngerti, manusianya belum ngerti, tahu-tahu mau belajar Allah dan manusia, ini ruwet, saudara. Makanya belajar tentang Allah dulu, belajar tentang manusia, baru kristologi. Sudah belajar tentang Kristus, baru belajar soal keselamatan, soteriologi. Sekalipun di sini ada Injil, tapi ini Injilnya cuma sebagian kecil ya. Bicarakan kelahiran baru, calling, lalu iman. Nah, di situ iman itu berhubungan dengan Injil. Pertobatan itu berhubungan dengan Injil. Lalu pengudusan dan sebagainya. Pemuliaan. Lalu eklesiologi, doktrin tentang gereja. Macam-macam pemerintahan gereja. Lalu ada sakramen, baptisan, persamaan kudus, dan sebagainya. Lalu eskatologi, tentang kematian, tentang Yesus datang 2 kali, tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, itu masuk di situ. Dalam reform, 2 ini agak kurang ditekankan. Juga dalam reform, poin keempat ini seringkali terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Bahkan antara Calvin dengan orang-orang reform. Memang urut-urutannya tidak mutlak harus diikuti ya. Tapi akan sangat membantu kalau itu diikuti. Saya melihat buku doktrinnya Louis Berkhof ya. Maka dia mengajar teologi ya, antropologi, kristologi, urutannya seperti ini. Jadi urutan logis itu sangat membantu kalau diikuti. Tapi tidak mutlak. Oke, saya sudah mengajarkan tentang istilah doktrin reform. Semoga bisa membantu. Tuhan memberkati saudara.